Oke, aku kenalin dulu ya, apa itu sifat datar. Sifat datar itu apa teodolit sama aja. Pernah lihat ya orang yang ngukur-ngukur kayak gini? Nah, Iya, ini tuh namanya teodolit atau sifat datar. Nah, intinya si alat ini tuh ada dua alat. Yang pertama si sifat datarnya itu sendiri, ini. Lalu yang kedua itu adalah si rambu ukur. Ini namanya rambu ukur. Nah, ini sifat datar. Sifat datar itu tuh kayak kamera sebenarnya. Di dalamnya tuh kayak teropong. Dan pengukurannya itu dilakukan melalui rambu ukur. Nanti kita lihat. Nah, intinya si sifat datar dan rambu ukur ini fungsinya untuk mengetahui beda tinggi. Bisa itu beda tinggi antara si orang yang berdiri di rambu ukur dengan alat, atau bisa juga dua titik yang ada di depan atau belakang si sifat datar. Biar kamu lebih kebayang, aku kasih lihat. Mana ya? Nah, ini skenario pertama. Kita lihat gambarnya dulu aja. Misalnya, ini orang, ini kamu misalnya, terus ini aku di sini megangin si rambu ukur. Kamu itu akan membidik si ini rambu ukur di sini. Biasanya ini bisa nih buat kita tahu berapa sih beda tinggi antara si alat teodolit ini sama rambu ukur. Nah, bisa tuh didapetin. Atau skenario kedua, kamu bisa fungsinya tuh buat mengukur beda tinggi antara dua titik. Contoh, ini ada teodolit, kamu misalnya di sini dulu, ngadep sini, kamu bisa nih ukur buat yang A dulu berapa tingginya. Terus kamu ngadep sini, kamu ukur B ini tingginya berapa, baru kamu bisa dapetin beda tinggi antara A dan B itu berapa. Kayak intinya adalah beda tinggi, biar kamu kebayang. Nah, sekarang kita perjelas lagi terkait teodolit. Ketika kamu neropong teodolit, kira-kira tuh kamu bakal kayak gini. Isi kameranya. Jadi ketika kamu ngintip ke dalam kameranya si teodolit, itu tuh bentuknya bakal kayak gini, bulat, terus ada ininya, terus ada ininya. Jadi kayak ini tuh template-nya kayak teropong gitu. Nah, ini yang garis atas inilah yang dinamakan dengan benang atas. Ini istilah untuk benang bawah. Dan sepanjang ini adalah istilah untuk, sorry, ini harus lurus. Ini untuk benang tengah. Kan kamu akan meneropong ke arah rambu ukur kan? Jadi kira-kira tuh kamu di dalam teodolit bakal melihatnya seperti ini. Nih, hasil lihat. Sampai sini ada yang belum kebayang belum? Atau udah kebayang? Jadi ketika ini misalnya teodolit atau sifat datar, terus ini aku nih megang rambu ukur. Rambu ukur tuh tinggi, bisa 2 meter. Terus ini kamu nih yang ngeliat teodolit. Ketika kamu melihat ke arah aku, ke arah rambu ukur, hasil penglihatan kamu tuh bakal seperti yang aku tunjuk ini. Jadi udah ada template-nya, yang benang atas, benang tengah, sama benang bawah. Udah kebayang belum sampai sini? ya kebayang. Oke. Nah, sekarang tinggal gimana cara bacanya. Nah, si rambu ukur ini, itu tuh ada ininya, kayak ada perselingan warnanya gitu. Kita lihat rambu ukurnya dulu. Nih, mana ya? Biar kamu kebayang nih. Kalau kamu zoom, rambu ukur tuh kayak ada hitam, merah. Dan setiap ini tuh ada titik-titiknya. Kalau kamu lihat lebih dekat, rambu ukur tuh bentuknya bakal kayak gini. Nih,
ada merah, hitam, sama ada angkanya. Oke. Nah, sebenarnya nih, angka yang ada di rambu ukur itu tuh dalam desimeter. Nih, angka dalam rambu ukur itu dalam desimeter. 1 desimeter berapa senti tuh, Ryan? 10. 10 senti atau 100 mili. Nah, jadi cara bacanya tiap apa namanya? Ini tuh tiap satu kotak ini tuh per senti ya. Benar. Nih, cara bacanya tuh gini. Ini berarti 1 senti. Ini 1 senti. Jadi ini kan 29 nih. 29 desimeter. Ini berarti 29,1, 29,2, 29,3, 29,4, 29,5, 29,6, 29,7, 29,8, 29,9, 30. Nah, jadi satu kotak kecil itu adalah 1 senti atau 10 mm, 10 milimeter. Nah, makanya satu inian tuh 1 desi atau 10 senti karena satu kotak itu adalah 1 senti. Oke. Nah, ini hasil pembacaannya baru bisa kamu konversi jadi meter. Jangan bingung ya. Meter ini karena hasil konversi aja kok. Biar kita nggak bingung, kita langsung cobain aja di soal MMT OSN tadi. Nah, ini. Kalau benang atasnya berapa nih? Yang ini berarti. Dia 25,3. Enggak sebenarnya nih. Kamu lihat deh. 25,1 segini. 25,2, 25,3, Oh, 25,4. oh yang 25-nya itu yang di garis. Nih garis yang full. Oh, Ah. iya. Nah, coba ulangi berapa? Berarti salah tuh hasilnya. 24,64 betul. Kebayang ya caranya ya? Iya. Gampang kan sebenarnya. Nah, gimana caranya konversi ke beda tinggi nih? Oke, kita lihat. Nah, ini dia caranya. Jadi memang ini susah amat nih. Ini masih dalam konteks pengukuran ya. Benang tengah bisa selain kamu langsung baca, bisa dengan benang atas plus benang bawah dibagi 2. Nah, kalau buat pengukurannya mana ya? Bentar, ini susah dipahami nih. Hmm. Nah, ini ya. Kalau misalnya kayak gini kasusnya, ini teodolit, terus ini titik yang beda tinggi. Nah, si beda tinggi yang BT besar ini antara si pengamatan kamu sama rambut ukur. Nah, ini bisa dengan tinggi dari sifat datar kamu ini dikurang sama tinggi benang tengah dari si rambut ukur. Misalnya dari rambut ukur tadi, misalnya tadi kamu peroleh 24,64 ya.
Nah, ini kan tapi masih dalam bentuk desimeter ya. Nah, berarti buat taunya, kamu konversi jadi meter. Ini kan berarti jadinya 2,464 meter ya. Nah, terus misalnya tinggi teodolitnya diketahui pada soal. Misalnya diketahui tinggi teodolitnya adalah 1,5 meter. Nah, berarti beda tingginya berapa? Tinggal kamu kurangin aja. 2,464 dikurang 1,5. Berapa nih selisihnya? Sekitar 0,964 ya. Nah, berarti selisihnya adalah segini. Sebenarnya kalau rumusnya tuh nggak ada yang aneh-aneh kok. Tinggal pakai logika aja sebenarnya. Oke, contoh lagi. Kalau misalnya kasusnya dia tuh depan belakang ya, kayak yang satu lagi. Kayak gini. Nah, loh, ada dua nih. Ada titik A sama titik B. Buat nge-compare, kamu langsung aja. Benang tengah A dikurang benang tengah B. Gampang kan? Nah, paling itu yang perlu diingat. Beda tingginya berarti benang tengah A dikurang benang tengah B. Oke, nanti PPT-nya juga kasih kok. Nah, nanti udah kebayang ya kalau di lapangan kamu tiba-tiba disuruh pakai sifat datar. Cara makainya tuh kayak gimana? Berhubung Jakarta tuh ya sebenarnya apa ya? Hmm, nggak mungkin daerahnya topografinya aneh-aneh. Jadi paling ya yang paling sering itu mungkin kemungkinan besar skenario pertama. Cuman udah dapat ya logikanya ya gampang. Tapi buat skenario yang kedua ini boleh juga disimpan buat jaga-jaga. Oke. Ya paling segitu aja buat sifat datar. Ada yang mau kamu tanya sampai sini? Nggak ada sih, Kak. Aman aja ya. Oke. Nah, ini kayak gini nih bentuknya. Fun fact aja, cara makainya tuh kan dia tuh kan kayak ada kakinya gitu ya. Si sifat datar nih. Kayak gini ada kakinya. Ini biasanya tuh kakinya tuh bisa ditancap ke tanah tahu sebenarnya supaya bener-bener nggak gerak. Terus apa lagi? Nah, si kalau kamu pikir-pikir ya, si kamera si sifat datar ini kan berarti harus datar banget. Si kameranya ini punya kemampuan juga supaya dia tuh bisa benar-benar datar. Jadi di bagian atas si apa? Bagian atas si kameranya ini tuh ada kayak bubble udara gitu. Jadi buat ketika kamu tuh naro si kameranya itu di atas kaki, jadi kaki sama kameranya tuh kepisah, fun fact aja. Kamu tuh nggak langsung pakai teodolit ya, kamu bakal ngatur-ngatur dulu si kamera ini sampai dia tuh bener-bener datar. Jadi di atas sini itu ada bubble nih kayak gini. Di sini bubble-nya tuh harus bener-bener di tengah. Oke, jadi harus bener-bener di tengah, baru dia datar, baru kamu bisa mulai ngukur. Karena kalau kameranya miring itu nggak boleh. Paling itu aja tambahannya. Oke, sampai sini aman, aman, aman. Ya, aman, Kak. Nah, paling satu lagi terkait surveying. Sebenarnya ini pembekalan juga aja. Jadi aku punya PPT. Di sini ini tentang penentuan luas sama volume. Kalau luas mungkin kita udah sering bahas ya. Tapi volume, misalnya volume galian. Walaupun kesannya random, tapi volume galian tuh bener-bener pernah keluar. Dulu waktu aku IGEO, itu pernah ada ngitung volume tiba-tiba. Oke, walaupun jarang keluar, tapi gak apa-apa kita jaga-jaga ya buat penentuan volume. Nih, banyak nih nanti aku bagi juga PPT-nya. Nah, yang sulit dari penentuan volume
Itu apabila si yang kita mau ukur itu kan kayak nggak beraturan ya. Kayak depan sama belakangnya tuh beda bidangnya. Nih aku kasih contoh ya. Nih volume tuh yang ini. Biasanya dia buat pengerjaan jalan. Kayak galian berapa, timbunan berapa. Nah ini kan kadang apa ya, bentuknya nggak rata ya. Jadi nggak bisa tuh kita pakai rumus geometri biasa. Misalnya kamu ngitung luas, misalnya ada bentuknya kayak gini. Kan jarang ya ada galian yang benar-benar sempurna prisma gitu. Kan kalau kayak gini, kalau prisma sempurna rumusnya tinggal luas dari si prisma dikali sama tinggi kan. Nah kalau misalnya bentuknya nggak beraturan itu nggak bisa. Nah makanya di sini tuh ada metode-metodenya. Contoh, ini ada metode average and area. Jadi caranya kamu merata-ratakan luas dari penampang yang depan sama penampang belakang, terus kamu kali tinggi terus dibagi dua. Oke, contoh kalau luas per sisi A ini misalnya 300 meter persegi. Luas sisi B ini misalnya 200 meter persegi. Lalu panjangnya jaraknya antara A dan B ini adalah misalnya 3 meter. Berarti cara ngitung volumenya, kamu tuh kayak si panjangnya ini berarti 3 dikali luas A ditambah luas B terus dibagi 2 nanti hasilnya. Berarti volumenya ini berarti dirata-ratain ya. Berarti 7.500 ya kan? Sebentar. 500 kali 3 1.500 ya. 750 berarti meter kubik. Kayak gitu caranya. Kebayang ya kalau yang ini gampang-gampang. Kita lihat lagi. Nah, kayak gini lah intinya. Kalau mau di iniin lagi, perjelas. Oke, bisa juga kalau susah kayak gini bentuknya. Dihitung tuh luasnya. Oke. Nah, tapi kadang nggak cuma depan belakang, kalau misalnya jaraknya jauh, kamu bisa bikinnya tuh kayak gini. Jadi dibikin per section atau potongan-potongan. Jadi ini misalnya kalau kamu lihat ini luas N, ini luas A3, terus ini A2. Nah, ini dinilai lebih akurat kalau misalnya dia itu bentuknya sangat tidak beraturan. Jadi caranya tuh sama aja sebenarnya.